Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah salah satu adab yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang lain. There are a lot of expressions that we can use when we meet or greet other people. Ada banyak sekali ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita bertemu dengan orang lain. Seperti yang saya tadi contohkan di awal video, seperti Assalamualaikum, hai, halo, selamat pagi, dan sebagainya. Salam juga menunjukkan bahwa apakah kita orang yang beradab atau bukan. Pasti berbeda, bukan? Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak pernah menyapa kita, dengan orang yang selalu ramah dan selalu menyapa kita. As we all know, Allah has sent our beloved Prophet Nabi Muhammad SAW to this world to spread about Islam. Seperti yang kita semua tahu bahwa Allah mengutus Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain untuk mengajarkan ajaran tentang agama Islam. But on the other hand, selain itu Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain untuk memperbaiki akhlak kita. Seperti yang disebutkan di sebuah hadis, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu liutammima shalihat akhlaq. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya aku Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, dari hadis tersebut kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW dikirim ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Ali bin Abi Thalib has ever said a good quote. Good manners are your beauty. Artinya adalah Ali bin Abi Thalib pernah berkata suatu kata-kata bijak. Akhlak yang baik adalah keindahanmu atau kecantikan. Maksudnya adalah seseorang bisa dilihat baik atau buruk dilihat dari akhlaknya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil 2 poin dari akhlak baik itu seperti apa. Yang pertama adalah menghormati yang lebih tua, dan yang kedua adalah menyayangi yang lebih muda. People who are older than us, for example, like parents, grandparents, teachers, and then family who are older than us, seniors, etc. Contoh-contoh orang yang lebih tua daripada kita adalah orang tua, kakek nenek, keluarga, guru, kakak kelas, dan yang lain-lain. When we face older people, we have to pay attention, we have to respect, we have to be polite, and we do what they tell us to do, and also we can help them when they need us. Jadi, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita harus bersikap sopan, mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan ketika mereka berbicara, membantu mereka ketika mereka membutuhkan kita, dan juga melakukan hal yang mereka perintahkan kepada kita selama hal tersebut adalah hal yang baik. Dan juga kita harus bersikap sopan dan bertutur kata yang baik ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua. On the other hand, when we face people who are younger than us, we have to be patient, we have to be good examples for them, we have to guard them, we have to take care of them, and we have to love them. Di sisi yang lain, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang lebih muda daripada kita harus bersabar menghadapi mereka. Kita harus menjadi contoh yang baik untuk mereka. Kita harus mengayomi, melindungi, dan menyayangi mereka. At the end, do not forget the 3 magic words. Jangan lupakan 3 kata-kata ajaib yang
sebaiknya lebih sering kita katakan dan gunakan di kehidupan sehari-hari kita. The first one, yang pertama adalah thank you atau terima kasih. Jangan segan-segan, jangan malu untuk berterima kasih kepada siapapun yang menolong kita di kehidupan sehari-hari kita, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. The second one is I am sorry. Yang kedua adalah aku mohon maaf atau minta maaf. Jangan malu-malu untuk meminta maaf ketika kalian berbuat salah. Karena ketika kalian berusaha meminta maaf, itu akan bagus untuk diri kalian sendiri dan juga orang lain. The third one or the last one is please. Yang terakhir atau yang ketiga adalah kata tolong. Ketika kalian membutuhkan pertolongan orang lain atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kalian, it is better for us to add please. Alangkah lebih baiknya bagi kita untuk menambahkan kata tolong, karena agar orang tersebut tidak merasa bahwa kita memerintah atau memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. It is better for us to use those 3 magic words, not only for older people, but also younger people. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan 3 kata ajaib tersebut tidak hanya ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, tapi juga dengan seseorang yang lebih muda. Kenapa? Karena dengan menggunakan 3 kata ajaib tersebut menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berakhlak baik dan beradab baik. I think that's it from me. Hope you all can get good lessons from what I have said before. Demikian dari saya, semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.